Mendengar Frank yang menyuruh untuk tetap lip sync dan malah memberi uang tutup mulut ke mereka ini, Wak. Disitulah Rob dan Fab sadar kalau sampai kapanpun mereka tidak akan diizinkan untuk menyanyi sendiri. Kasihan kadang ya. Di momen itulah mereka tahu bahwa selamanya Frank ini tidak akan memakai suara mereka ke dalam lagu-lagunya Milli Vanilli. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tiba lagi di malam Rabu, itu artinya pada saat ini aku akan menemani kalian dengan cerita sejarah yang sangat menarik sekaligus juga mencengangkan. Karena di malam ini aku akan menceritakan tentang sebuah skandal dalam sejarah permusikan. Wah, aku yakin pasti diantara kalian gak asing lagi dengan istilah lip sync, ya kan? Lip sync atau sinkronisasi bibir adalah kegiatan bernyanyi tanpa menggunakan suara aslinya. Jadi biasanya si penyanyi ini akan menggunakan audio yang memang diputar oleh teknisi di belakang panggung. Jadi dia tinggal gerak-gerakin bibir aja gitu kan. Tapi nggak gerak-gerakin bibir asal-asal, yang menggerak-gerakkan bibir menyesuaikan lagu dari audio tuh. Dan sebenarnya hal semacam ini udah sering terjadi, Wak, di dunia musik. Dan aku rasa kalau misalnya untuk sekedar seru-seruan aja ya masih nggak apa-apa lah, ya kan. Tapi nih, Wak, di akhir tahun 1980-an ternyata ada sebuah grup musik yang selalu melakukan lip sync di setiap kali performance-nya. Sehingga hal ini disebut-sebut sebagai skandal terbesar dalam sejarah musik dunia. Mereka ini terkenal bukan karena suara aslinya, Wak, lip sync, tapi waktu itu dunia nggak tahu. Yang dunia tahu itu suara asli mereka, ternyata bukan. Dan mereka melakukan hal itu dengan sangat rapi, Wak. Tidak ada yang tahu mengenai kecurangan itu. Sampai-sampai hal ini membuat mereka menjadi sangat populer, Wak. Punya banyak fans, punya banyak uang, dan bahkan sempat memenangkan penghargaan Grammy. Tahu kalian? Nah, siapakah mereka, Wak? Buat kalian pecinta R&B pasti udah nggak asing lagi dengan mereka. Seperti yang aku tulis di judul, malam ini aku akan menceritakan tentang grup musik duo Milli Vanilli. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama langsung aja masuk ke ceritanya ya. Check it out. Nah, jadi, Wak, Milli Vanilli ini adalah grup musik duo beraliran R&B yang berasal dari Eropa dan sangat tenar pada akhir tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an. Nah, sebelum kita masuk ke kisah perjalanan karir bermusiknya Milli Vanilli ini, Wak, aku mau mengajak kalian sedikit ke belakang untuk melihat bagaimana awalnya grup ini dapat terbentuk, ya, Wak, ya. Nah, jadi, Wak, grup musik Milli Vanilli ini terdiri dari dua orang laki-laki berkulit hitam yang tinggal di Eropa yang bernama Rob Pilatus dan Webb Morvan. Nah, Rob Pilatus ini, Wak, lahir di Munich, Jerman Barat pada tanggal 8 Juni tahun 1965. Ayahnya adalah seorang tentara keturunan Afrika Amerika, sedangkan ibunya ini adalah seorang dancer, Wak, dari Jerman. Dan dari salah satu sumber yang aku baca disebutkan bahwa tidak lama setelah dia ini lahir, Wak, kedua orang tuanya ini menyerahkan si Rob yang masih bayi ke sebuah panti asuhan. Tapi memang nggak dijelaskan nih alasannya kenapa dia dititip di panti. Dan di panti asuhan itulah Rob pun menghabiskan masa kecilnya selama 4 tahun lamanya hingga akhirnya dia diadopsi oleh seorang keluarga dari kota Munich, Jerman. Nah, pada usia remaja, Rob pun memilih untuk meninggalkan keluarga angkatnya dan dia memulai karirnya sendiri. Pada saat itu dia bekerja sebagai model dan juga seorang dancer, Wak. Lalu pada tahun 1987 dia pun tergabung sebagai penyanyi latar di sebuah grup musik bernama Win dalam acara Eurovision Song Contest di Brussels, Belgia. Nah, setahun kemudian pada tahun 1988 tanpa sengaja barulah itu Rob ini bertemu dengan seorang laki-laki yang sebaya dengannya bernama Fab Morvan. Nah, Fab Morvan ini, Wak, lahir dia di Paris pada tanggal 14 Mei tahun 1966. Dan ketika si Fab ini berusia 18 tahun, Fab dan keluarganya ini memutuskan untuk pindah ke Jerman. Terus ketika tinggal di Jerman ini, Fab pun juga mulai meniti karirnya sebagai model dan juga dancer. Hal itu terus dilakukan sampai pada suatu hari dia pun bertemulah dengan Rob. Nah, kisah pertemuan mereka berdua ini sebenarnya juga beda-beda versi, Wak. Ada yang bilang kalau mereka ini ketemu di klub malam di Jerman. Ada juga yang bilang kalau mereka ini bertemu di sebuah acara seminar dancer di Los Angeles. Tapi bagaimanapun itu, Wak, yang jelas sejak pertama kali bertemu mereka ini langsung merasa nyambung. Bahkan Rob ini pernah bilang kalau something click between me and Fab. Ya mungkin karena kami sama-sama orang berkulit hitam yang besar di kota asing, di mana warga berkulit hitamnya hanya sedikit di situ. Mungkin gara-gara itu juga, kata dia. Mereka ini macam menemukan teman satu ras gitu lah, Wak. Makanya saling ngerasa relate gitu satu sama lain. Nah, selain karena memiliki penampilan fisik yang mirip, Wak, Rob sama Fab ini juga memiliki minat yang sama di bidang musik
dan juga dance. Mereka pun akhirnya membentuklah ini satu grup musik dan juga sempat membuat satu single lagu berjudul Dances pada tahun 1988. Tapi sayangnya karena keterbatasan biaya, mereka ini kesulitan gitu dalam mengembangkan grup musiknya ini. Alhasil lagu ciptaan mereka hanya terjual ratusan kopi aja, dan mereka juga lebih sering tampil ya di acara-acara lokal aja, acara-acara biasa. Nah, sampailah akhirnya pada suatu hari ada nih seorang produser musik asal Jerman namanya Frank Farian yang mengetahui tentang mereka. Nah, pada masa itu Frank Farian ini adalah salah satu produser musik terkenal dan juga terbesar di Jerman loh, Jadi kredibilitasnya ini nggak perlu ditanyakan lagi lah. Pada saat itu Frank ini menyadari bahwa Rob sama Fab ini memiliki bakat yang luar biasa dan berpotensi menjadi bintang papan atas. Lalu tanpa menunggu waktu yang lama, Frank pun langsunglah mengajak mereka ke studio musiknya untuk menunjukkan sebuah demo lagu berjudul Girl You Know It's True. Nah, dari lagu inilah yang menjadi cikal bakal dimulainya skandal musik mereka nih. Jadi ceritanya nih lagu Girl You Know It's True ini pertama kali dibuat oleh grup DJ asal Amerika yang bernama Numarks pada tahun 1987. Mereka memang udah tua beberapa kali membuat lagu, tapi lagu ciptaan mereka ini kebanyakan cuman diketahui oleh kalangan-kalangan terdekat aja. Sampai akhirnya ketika mereka merilis lagu Girl You Know It's True ini, tanpa diduga-duga lagu tersebut pun ternyata tenar sampai ke klub-klub malam yang ada di Jerman. Nah, dari situlah Frank Farian yang memang domisilinya juga di Jerman ini akhirnya mendengar lagu itu ya kan. Kayak gitu tau lah kalian pasti. Dan gak lama kemudian Frank Farian pun mulailah merekam ulang nih lagu Girl You Know It's True di studionya. Tapi jujur aku juga gak dapat informasi nih entah si Frank ini udah dapat izin atau belum sama penyanyi aslinya ya. Yang jelas dia kayak dibuatnya ulang lah lagu tuh, dipercantiknya lah. Kalau misalnya kalian ada informasi tentang ini tambahin aja di kolom komentar ya. Yang jelas pada masa itu bisa dibilang studionya Frank ini memiliki perangkat musik yang paling lengkap kali lah di sana. Dengan demikian dia pun berhasil memodifikasi lagu Girl You Know It's True ini menjadi jauh lebih bagus dari lagu aslinya. Dan lagu tersebut akhirnya dinyanyikan oleh penyanyi yang bernama Charles Shaw, John Davis dan juga Brett Howell. Dan dinyanyikan pertama sama mereka bertiga ini kan, belum sama Milli Vanilli nih. Nah, pas lagu ini udah jadi, Frank merasa kalau penyanyi-penyanyi tadi si Charles dan kawan-kawan ini bagus suaranya, tapi mereka nggak memiliki penampilan yang menjual gitu. Suara mereka memang bagus, tapi kalau untuk perform depan panggung tuh kurang gitu menurut si Frank ini. Padahal saat itu nih sebagai seorang produser musik, Frank ini sangat berambisi untuk mendapatkan keuntungan finansial. Akhirnya disitulah dia mulai nih mencari-cari orang lain yang bisa menjadi wajah bagi lagu tadi. Dan disitulah dia baru ketemu Rob sama si Fab. Kalau kalian tengok kan Rob sama Fab ini penampilannya nyentrik kali kan. Dan memang aksi panggungnya sebagai dancer yang sangat memukau ini ternyata cukup menarik perhatian Frank. Disitulah Frank ini mikir, kayaknya mereka berdua cocok ini buat nyanyiin lagu Girl You Know It's True nih. Alhasil setelah Frank memutarkan lagu tersebut di hadapan mereka berdua, Frank pun nanya, ya udah kalian bisa nggak nyanyiin lagu ini, kata Frank. Nah, Fab dan Rob yang punya latar belakang sebagai seorang penyanyi itu pun dengan semangat langsung jawab, bisa pak, bisa. Oh ya sudah, kalau begitu kalian saya bentuk jadi satu grup musik ya, namanya Milli Vanilli. Gimana? Setuju? Tanpa pikir panjang, Rob sama Fab pun langsung mengiyakan tawaran itu tanpa tahu maksud Frank yang sebenarnya. Jadi mereka terima-terima aja, orang kalau ditawarin kalian bisa nggak nyanyiin lagu ini, bisa. Dan di sini tanpa mereka duga ternyata grup musik itulah yang nantinya akan mengubah hidup mereka berdua. Nah, penasaran kalian dengan perjalanan karir Milli Vanilli? Baru kita masuk. Ya. Nah jadi setelah Rob dan Fab ini bergembira dengan ide dari Frank yang akan menyatukan mereka menjadi grup musik Milli Vanilli, tidak lama kemudian mereka malah dibuat ragu nih sama ucapan Frank. Dimana pada saat itu Frank mengatakan, "Oke guys, sebentar lagi saya ada project show untuk promosi lagu Girl You Know It's True ini. Tapi waktunya udah terlalu mepet ini kalau misalnya kalian harus rekaman dulu. Jadi untuk sementara waktu lagu ini pakai dari penyanyi yang udah ada aja lah ya. Nanti waktu kalian nampil ya kalian lip sync dulu." Kata siapa ini? Kata Frank. Mendengar hal itu Rob sama Fab ini jadi bingung. Kan kami penyanyi, masa iya kami lip sync? Dan untuk meyakinkan Rob sama Fab Frank pun bilang lagi, kan cuman sementara nyanyi lip syncnya, udahlah tenang aja. Pokoknya aku bakal membuat kalian menjadi seorang milioner, katanya. Nah mendengar hal itu seketika Rob sama Fab pun langsung semangat lagi lah. Akhirnya pada tanggal 1 Januari 1988 mereka berdua pun menandatangani kontrak kerjasama dengan Frank. Dan berdasarkan kontrak tersebut, Rob dan Fab ini harus rekaman sebanyak 10 lagu untuk satu
album. Tapi pas rekamannya udah selesai, ternyata hasilnya tidak membuat Frank puas waktu pakai suara asli merekanya. Nggak masuk suaranya, no. kurang. Aku masih pemula, ajarin dong sepu. Frank di situ tahu kalau mereka ini memang bisa nyanyi, tapi kualitas keduanya ini belum memenuhi ekspektasinya si Frank. Akhirnya apa, Wak? Lagu-lagu yang memang sudah disiapkan untuk album tersebut kembali lagi dinyanyikan oleh penyanyi yang sama seperti di lagu Girl You Know It's True, si Charles, si John sama Brad. Mereka bertiga lagi yang nyanyikan. Dan itu juga ada tambahan personel lagi, Jody Rocco sama Linda Rocco. Mereka juga yang nyanyikan, nggak juga si Feb sama Rob, Wak. Nah, dengan demikian Feb dan Rob yang memang sudah terlanjur terkait kontrak itu pun ya mau nggak mau terpaksa harus menyanyi secara lip sync lagi lah di setiap penampilan mereka. Dari situlah awalnya, Wak. Kurang suara kalian ini, udah biar aja lah dinyanyikan Charles dan kawan-kawan lagi kayak gitu. Macam mana udah tanda tangan? Ada tuh kan, Wak, singkat cerita pada bulan Mei tahun 1988, grup duo Milli Vanilli ini pun melaksanakan tur musik ke Spanyol, ke Prancis dan juga Italia untuk mempromosikan lagu mereka. Dalam setiap show-nya, Wak, meskipun memang bernyanyi secara lip sync nih ya, mereka tetap berhasil memikat banyak penonton, Wak. Ditambah lagi dengan gaya fashionnya yang khas, Milli Vanilli ini dengan cepat bisa menjadi populer dan juga memiliki banyak sekali fans. Nah, pas karir Milli Vanilli ini mulai melejit, Rob sama si Feb ini pun nanya lagi nih ke Frank, Pak, kapan nih kami boleh nyanyi pakai suara kami sendiri, Pak? Kami udah mulai terkenal loh, ini nggak enak rasanya, Pak, kalau lip sync terus. Ya udahlah, sabar aja lah, jadwalnya masih padat kali buat promosi kalian, sabar-sabar dulu aja lah ya, kata Pak Frank. Ada tuh singkat cerita, Rob sama si Feb ini pun melanjutkan karir mereka dengan terus bernyanyi secara lip sync, Wak. Sampai akhirnya tanpa diduga-duga ternyata lagu Girl You Know It's True ini meledak di pasaran, Wak. Makin populer mereka, dan di tengah popularitasnya lagu tersebut tanpa menunggu waktu yang lama, Frank pun merilis album untuk Milli Vanilli yang berjudul All or Nothing. Dan sebenarnya nih, Wak, ya, di album ini Frank ini udah macam ngasih clue gitu loh kalau Rob sama Feb ini bukan penyanyi aslinya. Betulan loh, Wak, pada saat itu nih ya, di bagian cover albumnya itu Frank tuh menulis bahwa Rob dan Feb adalah sebagai visual performance bukan penyanyi. Tapi hal itu ternyata nggak terlalu dihiraukan kali sama para fans. Nggak ngeh juga fans nih. Ya mereka taunya Rob sama Feb ini adalah penyanyi asli dari grup Milli Vanilli. Fans yang semakin banyak seiring dengan mereka yang semakin populer ternyata malah membuat Rob sama si Feb ini makin ketakutan, Wak. Ya mereka takut ketahuan kalau sebenarnya selama ini kami cuma lip sync. Halo, bukan suara kami itu. Akhirnya apa? Mereka datanglah lagi ke Frank kan, Pak Frank, ini kita udah makin terkenal loh. Sampai kapan kami ini nyanyi lip sync? Kami ngerasa udah ngebohongin orang-orang ya. Tolonglah Pak, izinkanlah kami pakai suara kami sendiri, Pak. Nah, pas dengar Rob sama Feb ngomong kayak gitu, bisa kalian tebak si Frank nih jawab apa? Dia bilang gini, karir kalian tuh udah berjalan sejauh ini, terlambat kalian untuk hentiin semuanya. Udahlah, nggak apa-apa, dilanjutin aja lip syncnya. Tenang, kalian nggak bakal ketahuan. Saya yang backup kalian, katanya. Dan untuk membuat Rob sama si Feb ini nggak komplain lagi, Wak, Frank pun memberikan uang kepada mereka, macam uang santai, uang tenang lah gitu, sebesar 20.000 USD pada masa itu, sekitar 33 juta rupiah pada saat itu, ya. Di tahun 1988, sekarang aja nominal itu besar, apalagi tahun 88. Mendengar Frank yang menyuruh untuk tetap lip sync dan malah memberi uang tutup mulut ke mereka ini, Wak, disitulah Rob dan Feb sadar kalau sampai kapanpun mereka tidak akan diizinkan untuk menyanyi sendiri. Kasihan kadang ya. Di momen itulah mereka tahu bahwa selamanya Frank ini tidak akan memakai suara mereka ke dalam lagu-lagunya Milli Vanilli. Dan meskipun memang sedih sama kenyataan itu, Rob sama Feb tetap menerima uang tutup mulut dari Frank itu, Wak. Dan mereka juga tetap melanjutkan show sesuai dengan kontrak. Nah, singkat cerita, Wak, pada bulan Maret tahun 1989, album mereka yang berjudul All or Nothing itu akhirnya dirilis ulang nih di Amerika, Wak, dengan judul baru yaitu Girl You Know It's True. Jadi albumnya ini dibuat ulang menjadi versi Amerikanya gitu loh, Wak. Judulnya juga diubah pakai judul lagu Girl You Know It's True itu. Mungkin gara-gara lagu itu sangat tenar kan, Wak, jadi mereka berharap semoga di Amerika nanti albumnya juga bisa ikutan tenar seperti lagunya kayak gitu kan. Dan tuh nggak lama setelah albumnya dirilis, harapan mereka pun seketika menjadi kenyataan. Album tersebut meledak di Amerika dan membuat mereka juga mendulang kesuksesan besar serta uang
banyak kali. Jadi Milli Vanilli yang awalnya populer di Eropa saja akhirnya go internasional nih sampai ke Amerika juga, Wak. 5 lagu mereka dalam album tersebut masuk dalam top 100 Billboard. Bahkan 3 single yang berjudul Baby Don't Forget My Number, Blame It On Rain sama Girl I'm Gonna Miss You. Ini 3-tiganya berhasil masuk ke peringkat pertama. Gak sampai situ aja, Wak. Pada tahun 1990 setelah album mereka ini berhasil masuk ke top 200 Billboard, selama 7 minggu berturut-turut mereka pun mendapatkan penghargaan platinum oleh Recording Industry Association of America, RIAA. Ada lagi, Wak, atas popularitasnya yang terus melejit ini mereka pun mendapatkan 3 penghargaan di acara American Music Award ke-17. Ada lagi nih puncaknya tanggal 21 Februari 1990, Milli Vanilli pun juga berhasil memperoleh penghargaan Grammy Awards sebagai artis pendatang baru terbaik. Sampai dapat Grammy Awards mereka ini, Wak. Ini buat kalian yang belum tahu Grammy Awards ini apa ya. Jadi Grammy ini adalah penghargaan yang memang diberikan oleh National Academy of Recording Arts dan juga Science di Amerika sebagai bentuk pengakuan atas prestasi yang luar biasa dalam industri musik. Beberapa musisi yang pernah mendapatkan penghargaan Grammy itu ada siapa aja, Wak? Beyoncé dapat, Taylor Swift dapat, Adele, Harry Styles, banyak lah lagi. Pokoknya musisi yang sudah pernah dapat Grammy ini, Wak, sudah bisa dipastikan kualitas mereka nggak kaleng-kaleng. Dapat Milli Vanilli dari lip sync tuh, jadi bisa dibayangkan kan, Wak, betapa terkenalnya mereka pada saat itu. Macam kalian nengok Beyonce sekarang, macam kalian nengok siapa Taylor Swift sekarang, kayak gitulah dia. Nah, tapi, Wak, dibalik segala penghargaan tersebut, hal ini ternyata tidak membuat Rob sama Fab senang. Seperti yang aku bilang tadi, semakin Milli Vanilli ini terkenal, maka mereka juga semakin ketakutan kalau skandal lip sync kami ini terbongkar. Bahkan, Wak, Frank, nih si produsernya yang awalnya santai-santai aja, akhirnya juga udah mulai ketakutan nih. Sebagai seorang produser musik, tujuan Frank pada saat itu hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial saja, bukan untuk mendapatkan penghargaan. Itulah kenapa si Frank juga mulai was-was, apalagi sejak Milli Vanilli menang Grammy. Nah, ini kita masuk, apakah skandal yang sudah mereka tutupi selama ini dengan rapi bisa terungkap? Bisa masuk. Nah, satu informasi penting yang harus kalian tahu, Wak. Di sini Frank Farian betul-betul menutup skandal lip sync-nya Milli Vanilli dengan sangat rapat. Bahkan tidak semua timnya tahu akan hal ini, Wak. Gak semuanya. Jadi cuma Frank, Rob, Fab, sama ada beberapa kru aja lah gitu yang tahu soal lip sync mereka selama ini. Nah, lama-kelamaan kecurigaan tersebut pun akhirnya muncul dari dalam tim itu sendiri, Wak. Dimana pada saat itu basis mereka aja nggak tahu nih ya, basis mereka mulai notice, kok Rob sama si Fab ini nggak pernah datang setiap kali kami latihan musik ya? Tapi di sisi lain Rob sama Fab ini nggak pernah absen loh untuk latihan dance. Di situ basisnya mikir lah, apa mungkin Rob sama si Fab ini betul-betul sejago itu dalam bernyanyi sampai nggak perlu latihan vokal? Kok mereka pasti baru muncul waktu di hari H konser nih? Kan nggak wajar tuh, Wak. Nah, kecurigaan tersebut awalnya masih sebatas di tim internal aja, Wak. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian publik juga mulai bertanya-tanya nih tentang kemampuan bernyanyinya mereka. Kok bisa kayak gitu, Nadia? Nah, jadi ceritanya, Wak, pada saat itu Rob sama si Fab ini mendapatkan undangan interview dengan Beth McCarthy Miller di acara MTV. Jadi salah satu stasiun televisi terbesar di Amerika lah pada saat itu, Wak. Dan ketika interview ini berlangsung, secara mengejutkan, publik ini mulai sadar kalau gaya bicaranya Fab sama si Rob ini sangat berbeda dengan suara mereka ketika bernyanyi. Aksen bicara mereka ini sangat kental dengan aksen Eropa, Wak. Sedangkan suara mereka di lagu-lagu Milli Vanilli yang kebanyakan adalah lagu bergaya Amerika ini, aksen Eropa mereka ini sama sekali nggak kedengeran, nggak kelihatan. Dan selain itu juga nih, Wak, ya, beberapa orang juga menilai bahwa bahasa Inggrisnya mereka ini kurang lancar di interview itu. Aneh lah di sini, gimana mungkin orang yang nggak lancar berbahasa Inggris malah bisa menyanyikan lagu berbahasa Inggris yang sangat-sangat bagus di lagu-lagu mereka. Nah, Rob sama Fab yang menyadari kalau interview mereka ini malah menimbulkan kecurigaan publik, akhirnya apa, Wak? Mereka memutuskan untuk tidak mau lagi diinterview oleh siapapun. Nggak mau. Iyalah, takut kebongkar. Dengan begitu mereka berharap kecurigaan publik terhadap mereka ya bisa sedikit mereda lah ya kan. Tapi, Wak, sayangnya beberapa saat kemudian ketika mereka sedang konser, sebuah peristiwa tidak terduga tiba-tiba terjadi lagi nih. Dimana pada saat itu tanggal 21 Juli 1989, kurang lebih ya setahun sebelum mereka memenangkan Grammy Awards tuh lah, Wak, Milli Vanilli ini sedang melakukan konser di Connecticut, Amerika. Ngopos mereka lagi asik-asiknya nyanyi ini kan.
Tiba-tiba rekaman audio lagu tuh error, berputar balik lagu tuh, beberapa bagian dari lagu tuh keputar ke belakang lagi, Wak. Itu jadi panik si Rob di situ kan, kenapa nih? Bahkan saking paniknya, Wak, Rob sampai berlari itu ke belakang panggung. Ada nih video, tengoklah. Disitulah makin ketahuannya Wak mereka tuh lip sync. Tapi untungnya Wak pada saat itu salah satu host yang ada di acara itu bilang, udah nggak apa-apa, fans kalian nggak masalahin itu kok, udahlah lanjut aja. Itu kata host ini. Ada tuh mereka pun akhirnya balik lagi ke panggung dan melanjutkan show seperti tidak terjadi apa-apa. Fans mereka pada saat itu nggak begitu mempermasalahkan, Wak, ya udah akhirnya lanjut lagi. Nah meskipun kejadian tersebut membuat media sudah mulai curiga, hal itu ternyata tidak membuat fans-fansnya Milli Vanilli ini hilang, Wak. Itulah kenapa orang tahun depannya mereka dapat Grammy kok. Mereka ini tetap punya fanbase yang kuat dan karirnya pun juga makin terus melejit. Makanya tuh mereka sampai dapat banyak kali penghargaan macam yang kusebutkan tadi kan, Wak. Nah tapi meskipun fans mereka ini tetap setia dan karir mereka ini juga masih sangat bagus, ketakutan yang dirasakan Rob dan Webb ternyata tetap tidak mereda, Wak. Mereka terus tuh dihantui perasaan bersalah karena sudah membohongi fans-fansnya. Itu nggak enak kali pasti rasanya kan, Wak. Akhirnya gara-gara nggak tahan sama hal itu, Rob sama Webb ini pun datang lagi lah ke Frank. Dia bilang, Pak, kami udah nggak sanggup lagi harus kayak gini, Pak. Tolonglah, Pak, minta tolong kami di album berikutnya nanti biarkanlah kami nyanyi pakai suara kami aja, Pak. Nggak bisa. Gak bisa. Nih ya, maaf kalau misalnya menyakiti hati kalian ya. Suara kalian itu kurang menjual. Udahlah, kita lanjutin aja lah project lip sync ini. Kalau misalnya pakai suara asli, nanti album selanjutnya pasti nggak bakal laris kayak sekarang. Tapi kalau kayak gini terus namanya bohong lah, Pak. Kalau kami tetap nggak Bapak bolehin juga nyanyi pakai suara sendiri ya, kami mau mogok show. Biarlah kami nggak mau rekaman, kami nggak mau syuting. Biarlah Bapak sana, kata dia. Nah mengetahui Rob sama Webb yang sudah mulai berani ngancam dan ngelawan ini, Frank pun marah, nek darah dia. Di situ Frank ngerasa kalau Rob dan Webb ini udah nggak sejalan lagi sama dia. Karena Frank ini marah sama mereka berdua, Wah. Akhirnya kalian tahu apa? Di tanggal 14 November 1990, secara mengejutkan Frank memutuskan untuk memecat Rob sama Webb, Wah. Dipecatnya mereka berdua. Dan nggak sampai di situ aja ya. Pada saat itu entah kenapa Frank ini tiba-tiba mengambil sebuah keputusan yang sangat-sangat nekat, yaitu di hadapan para media Frank membuka ke publik bahwa selama ini Milli Vanilli hanya bernyanyi lip sync. Kesal nggak kalian? Yang buat ide lip sync tuh siapa? Yang akhirnya buka ke publik itu siapa? Frank nih lah. Gimana lah jalan pikiran si Frank ini, nggak paham pula aku. Terus nanti dia balas, welcome to showbiz, Nat. Oke, siap. Dan akibatnya ya sudah, yang bisa kalian tahu atas tindakannya itu, skandal besar Milli Vanilli pun akhirnya terungkap. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, karir mereka pun langsung meredup, turun drastis. Nah, penasaran dengan apa yang terjadi setelah skandal mereka ini terbongkar? Masuk ke sesi terakhir. Alah Frank. Nah jadi Wak, tidak lama setelah Frank membongkar fakta tersebut, Rob sama Webb pun akhirnya mengadakan juga sebuah konferensi pers. Di hadapan para media, keduanya juga mengakui bahwa betul selama ini kami hanya menyanyi dengan lip sync. Dengan perasaan sedih, Bob bilang, apa yang disampaikan sama Frank itu benar. Milli Vanilli tidak pernah bernyanyi. Saya merasa seperti seorang nyamuk yang sedang diremas. Selama 2 tahun terakhir hidup kami terasa seperti mimpi buruk. Karena apa? Karena kami sudah berbohong pada semua orang. Kami adalah penyanyi sejati, tapi Frank Farian tidak pernah membiarkan kami mengekspresikan diri, kata dia, Wak. Dan di acara konferensi pers itu, Rob sama Webb ini juga sempat menyanyikan lagu Girl You Know It's True secara live, pakai suara mereka sendiri. Dan hal itu mereka lakukan untuk menunjukkan ke publik kalau mereka ini memang betul-betul bisa nyanyi kok, aku nggak jelek-jelek kali kok suaraku, bisanya. Harapannya dengan mereka jujur ini, maka keduanya tetap bisa melanjutkan karir bermusik dengan suara asli mereka. Tapi sayangnya harapan tersebut harus pupus karena tidak lama setelah skandal ini terbongkar, ternyata Milli Vanilli langsung mendapatkan penolakan besar-besaran, Wak. Jadi macam cancel culture gitulah. Ya Allah, kasihan ya. Sejak saat itu Wak, tidak ada satupun dapur rekaman yang mau bekerja sama mereka berdua, nggak ada. Bahkan ya para fans yang semula mendukung mereka, semua langsung marah-marah, langsung kecewa sama mereka berdua, Wak. Para fans ini ikut mencemooh Rob dan Webb. Bahkan ya mereka juga meminta refund dari uang pembelian album dan juga menghancurkan seluruh merchandise-nya Milli Vanilli. Kasihan di sini ya Allah. Nggak cuma itu aja juga, Wak. Rob sama Webb ini juga diminta untuk mengembalikan piala Grammy yang pernah mereka dapat sebelumnya, disuruh balikkan.
Gak pantas kalian dapat ini. Dan bagian yang paling sedih kali menurut aku di sini adalah pada tanggal 22 November 1990 mereka dituntut dengan undang-undang penipuan konsumen dan wajib mengembalikan semua keuntungan mereka yang mereka peroleh selama mereka bermusik. Disuruh balikkan, Wak. Pokok singkatnya nih, Wak, ya, kejadian ini langsung membuat Rob sama Vape ini bangkrut, papak dana, bankrupt. Atau si Frank gimana dia setelah dibukanya ini aib dia sendiri nih ya. Biar kalian tahu ya, di waktu yang bersamaan dengan nama Rob dan Vape yang semakin terpuruk, di sisi lain Frank Farian bisa melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan nih, Wak, ya, untuk mengejar keuntungan finansial lagi, di tengah situasi yang sedang kacau itu, Frank malah membentuk sebuah grup band baru nih, Wak, yang bernama The Real Milli Vanilli. Isinya siapa? Penyanyi-penyanyi asli dari album mereka itulah, yang Charles dan kawan-kawan itu. Nah itu. Tapi ini bisa dibilang untung apa enggak ya, Wak? Tapi yang jelas nih ya, grup yang dibikin The Real Milli Vanilli ini nggak laku. Karena apa? Citra lagu-lagunya Milli Vanilli ini udah sangat melekat dengan Rob dan Vape. Jadi kalau misalnya tampil orang lain ya tetap aja beda feel-nya kan, Wak? Nggak laku. Kau. Nah, cancel culture dan juga cemoohan yang mereka terima pastinya membuat Rob dan Vape ini stres berat lah kan, Wak. Mereka ini sampai nggak mau keluar rumah loh, nggak mau ketemu sama orang. Dan buruknya waktu itu mereka melampiaskan stresnya ini ke alkohol, ke obat-obatan terlarang dan juga judai. Bahkan pada tahun 1991 Rob sempat membunuh diri loh, Wak. Dia mau terjun tuh dari lantai atas hotel. Tapi untungnya hal itu berhasil dicegah, nggak jadi. Akhirnya agar bisa keluar dari keterpurukan tersebut, Rob dan Vape pun kembali berjuang lagi untuk meniti karir mereka mulai dari bawah lagi. Di tahun yang sama, yaitu tahun 1991, mereka memulai karir dari nol dengan merilis sebuah album berjudul Rob and Vape, di mana di album tersebut mereka menyanyi dengan suara asli mereka sendiri pastinya. Mereka udah mulai tuh dapetin tawaran buat tampil TV, ada untuk undangan interview, sampai dengan tawaran iklan pembuatan iklan sampai dengan tawaran iklan pembuatan permen karet. Sampai dengan penawaran iklan permen karet. Nah gitu. Perlahan-lahan fans mereka pun mulai kembali lagi dan mereka pun mulai berusaha berdamai dengan semua masalah yang mereka alami tersebut. Tapi sayangnya karena keterbatasan biaya mereka jadi nggak bisa tuh meneruskan promosi album mereka. Akibatnya apa? Album Rob and Vape tadi pun ya cuman terjual 2000 kopi aja di Amerika. Dan karena karir mereka bisa dibilang stuck gitu-gitu aja, Wak, akhirnya pada tahun 1992 Rob dan Vape pun memutuskan untuk berpisah. Nggak jadi grup musik lagi, mereka pisah solo karir masing-masing. Saking traumanya, Wak, pada saat itu mereka ini sampai nggak sanggup kalau harus ketemu terus. Setiap kali mereka ketemu, mereka tatap mukanya, mereka akan langsung teringat dengan betapa pahitnya karir yang mereka jalani pada saat tergabung sebagai grup Milli Vanilli. Dan sejak memutuskan berpisah, mereka pun jadi jarang ketemu lah ya kan. Vape memilih untuk menjadi penyanyi di kafe-kafe kecil serta menulis lagu-lagunya sendiri. Dan ketika si Vape ini berusaha untuk melanjutkan hidup meski dengan usaha yang tertatih-tatih, Wak, Rob justru mengalami yang sebaliknya. Rob ini depresi berat, Wak, hingga kembali lagi jatuh ke dalam obat-obatan terlarang. Rob ini beberapa kali bolak-balik ke panti rehab sampai akhirnya pada tahun 1988 secara mengejutkan Rob ditemukan meninggal dunia di Jerman karena overdosis obat-obatan terlarang di usianya yang terbilang masih sangat muda, yaitu 32 tahun. Ya ampun, Rob. Dan pada saat itu, Wak, kabar ya sebenarnya si Rob ini tidak ada niatan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi dia ini meninggal murni karena overdosis obat-obatan itu aja lah. Dan kalian tahu, Wak, ketika kabar kematian ini sampai di telinganya si Vape, hal itu betul-betul membuat Vape terpukul. Dia menyesal karena mereka belum sempat bertemu lagi di waktu-waktu terakhirnya Rob. Tapi jauh di dalam hatinya Vape yakin bahwa apapun yang pernah terjadi pada mereka, pengalaman dengannya di Milli Vanilli ini adalah sebuah kenangan yang selamanya selalu terkenang dalam benak Rob, sahabat baiknya yang sudah berpulang itu. Sedih ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang skandal musik lip sync yang dilakukan oleh grup duo Milli Vanilli. Kisah ini betul-betul bikin perasaan kita campur aduk, Wak, ya. Di satu sisi aku tahu betul apa yang mereka lakukan ini kan nggak bisa dibenarkan juga kan. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa menutup mata bahwa Rob sama Vape ini adalah dua orang yang sangat-sangat berbakat loh. Mereka memiliki mimpi besar, ingin menjadi seorang musisi, dan tentunya juga mereka ini memiliki potensi yang memadai kali kan untuk mewujudkan mimpi itu. Tapi sayangnya itulah kenapa dia harus ketemu sama si Frank ya. Frank ini justru membawa mereka
ke jalan yang tidak tepat. Dan terpaksa Rob sama si Feb inilah yang pada akhirnya paling banyak menanggung akibatnya kan. Dan FYI nih Wak ya, sebelum meninggal dunia Rob ini juga pernah ditahan di penjara karena sebuah kasus. Dan pada saat itu Frank juga ikut membantu membebaskan si Rob. Bahkan Frank pun sempat itu menawari Rob untuk rekaman lagi. Tapi di situ Rob kesal kali sama putusannya si Frank karena ngebantu dia Wak. Karena apa? Karena dia sudah terlanjur membenci Frank dan menganggap bahwa Frank ini adalah orang yang sudah membuat hidupnya hancur. Memang betul di sini Wak, dari kisah ini kita belajar apa? Kalau sekalinya kita membuat orang lain sakit hati, hal itu akan sangat membekas dan sulit dilupakan bagi orang itu. Ya, ingat, halo, susah dapat kepercayaan orang tuh lagi. Ya tengoklah dalam hal ini, Frank memang berhasil tuh mendapatkan bayaran mahal atas kepopulerannya Milli Vanilli. Tapi ada satu hal yang jauh lebih mahal dari itu semua, yaitu apa? Penerimaan maaf dari Rob dan Feb, itu yang nggak dia dapat, Wak. Dan semoga hal seperti ini tidak terulang, Wak ya. Sebuah pengkhianatan ini nggak usah terjadi lagi. Dalam skup apapun lah ini ya, semoga kalian dijauhi dari orang-orang kayak gitulah ya, orang-orang yang memanfaatkan keadaan. Dah, agak lega sedikit. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.